Wih, suara. Lagi sibuk apa sih, Dan? Kerjaan belum selesai. Jam 9 malam, work life balance. Kerjaan sama hidup itu harus seimbang. My work is my life, bro. Menurutmu work life balance itu penting gak sih? Penting gaknya? Mari kita diskusi. Halo Discussers, balik lagi bersama aku Zidan. Dan aku Nando. Buat yang baru datang di channel ini, kami ucapkan selamat datang di channel Discussin. Di channel ini, kami akan mengajak kalian semua untuk berdiskusi tentang topik-topik menarik yang kami bawakan. Di video kali ini kita akan membahas topik menarik yang dimana awal tadi kita sempat bahas nih, yaitu work life balance. Kira-kira apa sih work life balance itu dan kayak gimana? Mari kita bakal diskusikan di video ini. Oke, dan sebenarnya itu apa sih work life balance itu? Nah, jadi work life balance ini itu muncul akhir-akhir ini nih, karena kan banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakuin remote karena pandemi. Bisa di tempat ini, tempat A, kafe dan sebagainya. Nah, banyak orang yang melakukan campaign bahwasanya kerja itu harus berbarengan dengan hidup. Jadi di mana kerja ya hanya sampai dengan jam kerja, yaitu jam 8 sampai dengan jam 5 sore atau 9 jam kerja. Nah, selepas dari itu ya kita menikmati hidup. Nah, hal tersebut itu muncul karena banyak sekali sekarang itu kan double zoom, double device, karena pekerjaan yang bisa dilakukan remote. Tapi nih, kalau misalnya dua device itu sebenarnya itu terlalu overload nggak sih? Kalau misalnya kerjanya itu diforsir tapi live-nya ini nggak terlalu diperhatikan gitu. Menurut aku kalau misalkan dua device berbarengan ya, apalagi meetingnya itu sama-sama penting, sama-sama nggak bisa fokus, karena bagi fokus untuk dua hal yang berjalan berbarengan, apalagi itu diskusi, itu adalah satu hal yang sangat susah. Oke, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang work life balance nih. Dimana aku bakal menjadi pihak yang pro terhadap work life balance, sedangkan Zidan Aku yang di tim kontra tentang work life balance. Oke, aku bakal mulai dari aku dulu sih. Kenapa seseorang itu harus punya work life balance? Sebenarnya setiap orang kan hidupnya nggak cuma kerja aja sih, Dan. Nggak cuma nyelesain tugas-tugas kantor apa tugas-tugas kuliah segala macam. Mereka juga punya hidup dan mereka juga punya lingkungan sosial. Jadi terlalu memforsir sesuatu terhadap pekerjaan itu menurutku sih nggak terlalu baik. Jadi ada porsinya sendiri-sendiri antara kerja, ya kita fokus di kerjaan itu. Kalau misalnya udah lepas nih dari kerja atau udah selesai, ya kita fokus sama hidup kita yang lain ini sepertinya sosial atau mungkin hobi kita. Jadi ya kalau misalnya balance amat sih pasti susah sih. Pasti ya ada sedikit kurang, pasti di salah satu sisi lebih berat lah. Tapi ya harus imbang sih, jangan terlalu kerja tapi nggak membandingkan hidup. Jadi istilahnya balance, tapi meskipun nggak maksimal tapi harus tetap memperhatikan dua ini sih. Ya tadi kan kamu udah nyeritain toh kenapa penting. Nah sekarang pengalamanmu nih tentang selama kamu menjalani work life balance, ada nggak satu pengalaman yang kamu memang aku itu harus membuat schedule ini dan sebagainya? Ada. Kebetulan aku kan orang yang sibuk ya. Sibuk belakangan ini juga banyak. Selain juga kerja, terus kuliah segala macam, ada organisasi juga. Dan ini yang membuat aku lama-lama itu kayak memberikan sebuah apa ya istilahnya batasan lah. Batasan kalau misalnya kalau kerja, oke aku kerja, istilahnya fokus di kerjaan itu, tugas segala macam harus selesai. Dan misalnya nih nanti malam aku bakal ada acara atau agenda yang dimana itu misalnya ada screening film atau kegiatan lainnya sama teman-teman, ya aku bakal istilahnya fokusin di keluar itu agenda itu. Jadi nggak mikirin kerjaan-kerjaan yang harusnya udah aku selesaiin tadi itu tadi. Jadi ya intinya memberikan jatah atau porsi masing-masing dari kehidupan sosial, kerjaan, tugas segala macam. Itu sih. Terus sih, Dan, kamu kan juga punya hidup sih, kamu kan juga punya teman segala macam. Kenapa kamu kok kontra sama work life balance sih? Oke ya, pertama aku memang bener kontra sama work life balance. Nah karena memang bayanganku tentang work life balance itu adalah
hidup itu harus seimbang, padahal nyatanya kerja sama hidup itu berbarengan. Kalau yang baru-baru, kalau kamu lihat nih, yang baru-baru kemarin diupload sama di YouTube-nya Panji Pragiwaksono, dia ceritain tentang work life balance, dan dia bilang dia nggak setuju dan nggak sepahaman dengan work life balance. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa work life trampolin, jadi kerja sama kehidupan itu mantulnya bareng. Nah, aku setuju dengan work life trampolin, jadi kerja sama kerja sama kehidupan itu barengan, jadi nggak terpisah gitu loh. Kerja jam sekian sampai dengan jam sekian, berarti itu bukan hidup. Terus kemudian setelah kerja berarti nggak boleh, setelah lepas dari jam kerja berarti nggak boleh membahas tentang kerjaan, berarti harus senang-senang dan sebagainya. Nah kemudian nggak setuju, kenapa? Karena memang ya my work is my life gitu loh. Nah kenapa sih aku nggak cocok? Karena memang aku mengerjakan apa yang aku sukai dan aku menyukai apa yang aku kerjakan gitu loh. Jadi kenapa aku nggak setuju tentang work life balance? Karena memang itu aku nggak mendapatkan tentang esensi tersebut, karena memang apa yang aku kerjakan ya aku memang suka. Bahkan ketika lebih dari jam kerja yang notabene masih dalam jam wajar ya, kalau misalkan meeting jam 10 malam, pernah ada satu ketika jam 10 malam ya aku ya nggak mentoleri, kayak itu memang di luar batas kan kalau jam 10. Tapi kalau misalkan masih jam 7 atau di hari weekend masih ada rapat dan sebagainya, aku masih nggak masalah. Tapi ini misalnya nih, orang kan juga ada yang dia tuh kerja atau profesinya itu sesuai sama passionnya. Tapi passionnya tentang pekerjaan yang dia cintai, pasti ada suntuknya segala macam. Nah, dia penting nggak sih menerapkan work life balance itu? Kalau dari aku sendiri sih, kalau ngelihat dari kacamata itu, contohnya adalah pebasket nih, misalkan orang yang hobi basket. Lah, dia tuh hobi banget sama olahraga, terutama basket. Dan ketika dia menjalani basket, yaitu ke tingkat profesional, maka dia akan mendapatkan gaji, yaitu dia melakukan hal yang dia senangi. Tapi kalau misalkan berbicara suntuk, ya pasti memang suntuk. Kalau misalkan latihan 24/7 tapi nggak ada hasilnya, yaitu nggak pernah juara, ya pasti ngapain gitu loh kan, pasti suntuk lah, semua pemain pasti kayak gitu. Nah, baik lagi kalau misalkan mengerjakan passion, ya dia pasti mencari waktu, atau apa yang dia kerjakan itu ya dia senang. Jadi nggak semata-mata dia harus meluangkan waktu untuk menikmati hidupnya, jadi nggak meluangkan weekend untuk liburan, untuk olahraga dan sebagainya, yang dimana liburan sama olahraga itu nggak bisa dia dapetin ketika kerja kayak gitu. Menurut kamu nih, kamu kontra nggak sama pendapatku? Ya bisa diterima sih sebenarnya. Karena ya kalau dari pendapatmu aku menangkapnya ternyata nggak ada yang namanya balance sih. Nggak ada absolut lah, nggak ada balance yang absolut, pasti ya berat sebelah lah. Ya kayak misalnya bener sih yang aku juga lihat sing videonya Panji itu 5 hari kerja 2 hari buat hidup atau 2 hari libur ini juga sebenarnya nggak sebanding gitu kan. Nggak sebanding. Tapi ya gimana kita memanfaatkan di satu hari itu, misalnya 24 jam kita kerja 8, 9, 10 jam, sisanya kita ya menjalani hidup yang kita suka gitu. Mungkin kamu sekarang punya pandangan yang nggak sepakat sama work life balance ini karena ya kita masih muda, kita masih semangatnya untuk ngejar apa yang kita pengen ini. Tapi ketika kita nanti udah berkeluarga, kita punya anak, kita punya istri segala macam, kita kan juga harus memberikan waktu tersendiri atau porsi quality time buat mereka. Apa kamu bakal nerapin work life balance ini nanti ketika udah berkeluarga? Menurut pandanganku sendiri ya, aku tetap aku nggak menjalankan work life balance. Ada waktu di mana aku menjadi karyawan, dan ketika aku di rumah ya aku menjadi bapak dari anakku dan suami dari istriku kayak gitu. Jadi tetap berkesinambungan lah antara work sama life. Jadi itu tetap jalan berbarengan. Jadi susah senangnya itu bareng. Kalau kamu gimana? Akankah setia dengan work life balance atau berubah pandangan? Kalau berkeluarga sih kita kan orientasinya kan pasti udah beda, udah yes, kayak semua kerja untuk anak, untuk keluarga ini segala macam. Meskipun kita nggak balance amat, intinya quality time itu harus ada. Jadi ketika anak pengen sama kita ya kita ini sih pasti ya semua ayah itu luluhnya nanti sama anak sih, aku percaya itu. Jadi ketika anak mintanya, papa ini besok liburan ke sini dong, papa pergi ke sini dong, ya aku mau nggak mau kan, misalnya ada
kerjaan aku juga bakal mikir-mikir gitu. Lebih prioritasin yang mana, kalau misalnya pekerjaannya nggak terlalu penting atau bisa dikerjain lebih awal atau misalnya bisa dikerjain nanti, ya aku pasti lebih milih waktu sama keluarga ini sih, karena juga ya kita kan hidup kan juga untuk bahagia lah, salah satu kebahagiaan kita kan juga nanti pasti keluarga. Daripada melewatkan momen bahagia itu, mending ya aku sebisa mungkin memaksimalkan tiap momen yang ada, dan nggak terlalu ngejar yang kayak gimana tentang pekerjaan ini. Emang pekerjaan itu penting dan itu juga nanti kan juga untuk menghidupi keluarga sih, tapi juga harus memperhatikan mental dan kebahagiaan kita sendiri sih. Jadi ya harus balance mungkin nggak bisa maksimal, tapi intinya harus ada quality time sama keluarga dan istri. Yang dirubah berarti harus mindsetnya ya, berarti kalau misalnya kerja itu untuk kebahagiaan keluarga termasuk kebahagiaan kita sendiri, jadi nggak usah dibawa beban sampai rumah. Sebenarnya kalau ketika kita berusaha mencintai kebiasaan yang kita lakukan dan kita menemukan titik kesukaannya itu bareng, itu kita akan mencintai kok. Ya memang dikatakanlah awalnya memang nggak suka dan sebagainya, tapi lama-lama ketika kita sering melakukan, maka kan terjadi yang namanya kebiasaan kan. Dan ketika pembiasaan tersebut itu kita berusaha untuk mencintai, maka itu akan jalan berbarengan gitu loh. Jadi balik lagi kata Nando tadi, tergantung sama mindsetnya. Tapi kalau misalkan mindsetnya memang nggak suka, tetap nggak bisa membiasakan, ya sampai dengan pensiun pun juga kayak ngerjain apa gitu loh. Intinya di mindset itu, apapun pekerjaannya pasti ada hal yang bahagia yang bisa kita ambil. Aku seneng banget untuk ngomong kan, jadi aku mencari kayak organisasi yang memang itu efektif dan esensial. Nah di organisasi itu kan biasanya ada yang namanya diskusi dan sebagainya. Nah aku suka banget ketika aku mencurahkan atau memberikan pendapat terus kemudian berdiskusi. Nah tapi jadwalnya itu banyak banget gitu loh, habis jam sekian terus kemudian diskusi jam sekian. Tapi ada yang komen sama aku, harusnya seimbang dong dan sama aktivitas masih saat ini dan kuliah dan sebagainya. Tapi aku balik lagi sama anak tersebut, loh aku lo suka ngomong kayak gitu, jadi aku nggak masalah gitu loh buat ngomong di tempat A terus kemudian datang lagi di tempat B dan sebagainya. Karena mindsetmu udah beda ya, mindsetmu udah jalan ini dengan atas dasar seneng ya? Nah, atas dasar seneng. Siapa namanya? Itu kira-kira bahasan kita tentang work life balance ini ya, jadi kayak ya nggak bisa kayak terlalu dibatasin work sendiri, life sendiri. Ya kadang kita harus bisa mix ini ya, untuk bisa mencampurkan kedua hal ini. Ya, jadi jalan berbarengan. Nah, masa sih kalian 30 tahun berkarir, kalian tuh ngelakuin satu hal yang terus-terusan kalian nggak suka? Masa kalian nggak ada waktu untuk melakukan satu hal saja yang kalian lakuin, yang itu kalian suka dengan hal tersebut? Nah, kurang lebih itu sih discussion tentang bahasan kita mengenai work life balance ini. Kalau misalnya kalian punya atau lagi nih di kondisi yang bingung antara membagi waktu kerja dan waktu untuk hidup kalian sendiri, kalian bisa ceritain, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Pantengin terus channel Discussin untuk mengikuti topik-topik yang akan kami bawakan selanjutnya. Discussin, keep thinking outside.